Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifin dari NIM 2019-73-0001. Di sini saya akan melakukan tutorial daripada CSL mengenai terapi inhalasi. Terapi inhalasi yaitu istilah daripada terapi oksigen, yang dimana untuk terapi melancarkan saluran pernapasan, yang dimana tekniknya itu menggunakan obat-obatan tertentu dan juga alat-alat. Selanjutnya target yang kita gunakan di sini yaitu targetnya untuk mengenai saluran pernapasan itu sendiri. Dan terapi inhalasi ini itu mempunyai efektivitas yang lebih baik dibandingkan obat-obatan melalui oral maupun saluran lain. Dan juga terapi inhalasi ini mempunyai efek sistemik yang lebih kecil dibandingkan obat-obatan yang lain. Dan alatnya tersendiri itu terdiri dari 3. Yang pertama ada meter dose inhaler atau MDI. Kemudian ada drug fodder inhalation atau DPI. Dan juga yang ketiga itu ada nebulizer. Di sini yang akan kita gunakan yaitu alat nebulizer. Nanti di sini saya akan menjelaskan mengenai alat nebulizer itu sendiri, mengenai fungsi dan juga yang lainnya. Mari kita lihat video tutorial berikut. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai alat-alat daripada nebulizer itu. Yang pertama ada jet nebulizer sendiri, yaitu merupakan mesinnya yang nantinya dihubungkan ke sumber tegangan listrik. Kemudian ini yang di sampingnya itu ada seperti flow atau golongan angin untuk keluarnya uap panas dari mesin ini. Kemudian yang selanjutnya ada cup. Nah, cup ini yang akan kita sambungkan ke mesin jet nebulizer. Kemudian setelah itu di sini ada bak yang dimana di dalamnya ada buzzer, yang dimana untuk bak ini fungsinya untuk menaruh daripada obat-obatan. Dan fungsi buzzernya tersendiri itu adalah untuk pemecah obatnya yang menghasilkan nantinya keluarnya uap. Kemudian baknya ini kita sambungkan ke masker. Ini kalau masker untuk dewasa, juga bisa untuk anak-anak. Kemudian juga bisa mouthpiece. Ini mouthpiece ini digunakan untuk anak-anak. Setelah ini kita sambungkan, baru bisa kita gunakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu obat-obatan. Obat-obatan yang bisa kita gunakan itu bisa menggunakan obat-obatan bronkodilator dan juga obat-obatan yang sifatnya mukolitik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Pak. Perkenalkan, saya Dr. Arifin yang bekerja di klinik pada hari ini. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Rehan, Pak. Baik, Bapak Rehan. Dari pemeriksaan yang tadi sudah kita lakukan, saya mendapatkan hasilnya bahwa Pak Rehan sedang mendapatkan serangan asma ya, Pak ya. Maka dari itu kita akan melakukan tindakan yang bernama terapi inhalasi, yang dimana untuk meredakan daripada sesak napas Pak Rehan. Nah, nanti pada saat tindakan ini Pak Rehan sedikit merasakan tidak nyaman karena akan menggunakan masker. Nanti dari masker tersebut, dari alatnya itu akan mengeluarkan uap. Nanti Pak Rehan bisa menghirupnya secara napasnya seperti biasa saja, menarik napasnya seperti biasa dan juga mengeluarkannya seperti biasa saja, tidak usah terlalu dalam. Maka dari napas seperti biasa tersebut, obat-obatan yang sudah disiapkan itu akan
masuk ke dalam saluran napas Pak Abdul. Maka dari itu saya akan meminta persetujuan pada Pak Rehan untuk melakukan tindakan ini. Sudah mengerti Pak? Ngerti dok. Baik. Sudah siap untuk melakukan tindakan ini? Siap dok. Baik, kalau sudah siap silakan berkumur-kumur terlebih dahulu ya. Baik dok. Selagi pasien untuk berkumur-kumur, saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu dan juga mempersiapkan alat. Ya, setelah melakukan cuci tangan dan pasien melakukan kumur-kumur, saya akan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu. Ini jet nebulizernya kita pastikan sudah colok ke dalam sumber tegangan listrik. Kemudian kita ambil ini tube-nya, kita colokkan pada mesin jet nebulizer tersebut. Setelah itu kita sambungkan pada bak penampung obat-obatan bronkodilator. Setelah itu kita buka dan kita menggunakan, di sini saya menggunakan obat-obatan bronkodilator. Kita potek terlebih dahulu, kita buka dan kita masukkan ke dalam bak ini. Untuk pasien dewasa hanya cukup satu ini saja untuk sekali pemakaian. Kemudian setelah kita masukkan obatnya, kita pasang bazelnya untuk memecah larutannya sebagai sumber uapnya. Kemudian kita pasang tutupnya. Setelah itu kita pasangkan maskernya. Nah, setelah sudah siap semua, pastikan mesin ini kita tekan on untuk melakukan tindakan. Silakan Pak, duduk. Kita mempersilakan pasien untuk tetap tegak, setengah berbaring atau setengah duduk, dan tetap santai. Diluruskan aja Pak akhirnya. Setelah itu kita akan memasangkan masker ini yang sudah disiapkan, lalu kita pasangkan kepada diikat kepada kepala pasien. Yang dimana tujuan daripada duduk tegak ini untuk mencegah daripada tumpahnya obat-obatan yang sudah dimasukkan. Kemudian bisa kita paskan pada muka pasien dengan menarik tali. Gimana Pak? Sudah nyaman? Nyaman dok. Setelah pasien sudah nyaman, bisa kita nyalakan mesinnya. Ya, silakan bernapas seperti biasa saja Pak. Kita yakinkan kembali untuk pasien tetap bernapas seperti biasa, tidak usah terlalu dalam. Gimana Pak Rehan? Santai saja, napasnya tidak usah terlalu dalam. Silakan dihirup, karena obat-obatan ini akan masuk ke dalam saluran nafas Pak Rehan. Kemudian setelah sudah obatnya habis sekitar 10 hingga 15 menit. Setelah sudah 15 menit, bisa kita matikan mesinnya dan bisa kita lepaskan maskernya. Terapi inhalasi ini bisa kita lakukan sebanyak maksimal 3 kali kita lakukan pengulangan, dan tindakan ini dilakukan sampai obatnya habis sekitar 10 hingga 15 menit.
Bagaimana Pak Rehan, sudah enakan napasnya? Sudah enakan dok. Baik, kalau sudah enakan bisa kita sudahkan pemeriksaan ini. Silakan kembali ke meja pemeriksaan, Pak. Baik dok. Setelah melakukan tindakan, jangan lupa kita merapikan alatnya. Kita rapikan dan kita bersihkan. Setelah itu, jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Baik Pak Rehan, tindakan terapi inhalasi kita sudah selesai. Bagaimana kondisinya, sudah merasa lega? Sudah merasa lega dok. Alhamdulillah. Nanti saya akan kasih obat-obatan untuk bisa digunakan di rumah ya Pak. Baik, Pak. Untuk lebih lancar lagi, untuk memaksimalkan penyembuhannya. Baik dok. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah ada dok. Sudah cukup ya. Nanti apabila merasakan sesak kembali, bisa datang ke sini kembali ya Pak. Baik dok. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Ya. Semoga cepat sembuh ya Pak. Baik dok. Terima kasih dok. Ya.